Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja bukan? Hari ini Mimin akan melanjutkan cerita Dokter Jenius Selir Tak Bermoral. Selamat menikmati. Bab 476. Saat serangan Ji Yuner hendak menimpa Bai Li Hongzuang, Di Beichen langsung memblokir serangan Ji Yuner dengan satu tangan. Hanya dengan gerakan biasa, serangan Ji Yuner menghilang dalam sekejap. Kekuatan besar membuat Ji Yuner tidak bisa menahan diri untuk mundur dua langkah, dia memandang Di Beichen dengan sedikit terkejut. Ji Yuner, jika kamu berani menyentuh istriku, kamu harus menanggung akibatnya. Bibir tipis Di Beichen terbuka sedikit, dan suara dinginnya dipenuhi dengan peringatan dingin. Wajah tampannya tidak memiliki kelembutan. Jika itu hanya konflik verbal, dia selalu tahu betul betapa kuatnya mulut istrinya. Terlebih lagi, jika bukan situasinya seperti itu, bagaimana mungkin Hongzuang mengakui bahwa dia adalah istrinya? Yang lain tidak tahu, tapi dia tahu bahwa istrinya sombong dan mendominasi, oleh karena itu, dia berdiri di samping dan tidak berbicara. Tapi begitu Ji Yuner bergerak, situasinya benar-benar berbeda. Siapapun yang berani menyakiti istrinya, dia tidak akan melepaskannya. Begitu kata-kata ini keluar, hati Ji Yuner terguncang. Dia dan Di Beichen memiliki persahabatan yang mendalam, sekarang, bagi orang biasa, dia berani mengatakan kata-kata tegas seperti itu padanya. Di Gongzi, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Mata Ji Yuner bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Bagi Bai Li Hongzuang, Di Beichen bahkan tidak peduli dengan persahabatan mereka sebelumnya. Ji Gunyang, dari awal sampai akhir, istriku hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Tangan besar Di Beichen memegang Bai Li Hongzuang, dan niatnya untuk melindunginya terlihat jelas. Karena Hongzuang adalah istriku, dia secara alami adalah milikku. Siapapun yang berani melawannya berarti melawanku. Suara Di Beichen tegas dan tegas, tanpa keraguan sedikitpun. Jelas, siapapun orangnya, tidak akan ada kecelakaan. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah mengalami terlalu banyak kedinginan dan kehangatan manusia. Orang yang paling dia sayangi tidak akan pernah diganggu oleh siapapun. Yan Lingxuan dan yang lainnya diam-diam tidak bisa berkata-kata. Tampaknya mereka telah meremehkan sejauh mana kepedulian Di Beichen terhadap Bai Li Hongzuang. Secara khusus, Huang Fuhui dan Yan Lingxuan merasakannya dengan lebih jelas. Sebagai laki-laki, arti kata-kata Di Beichen sudah jelas. Sebelumnya, mereka hanya mengira Di Beichen menyukai penampilan Bai Li Hongzuang. Sekarang, sepertinya Di Beichen sangat menyukai Bai Li Hongzuang. Mereka adalah kekuatan Di Beichen, sejak awal, mereka telah menghitung manfaat melakukan sesuatu yang harus dilakukan untuk melakukan sesuatu yang harus dilakukan. Satu-satunya hal yang membuat mereka rela melepaskan kepentingannya hanyalah hal lain. Jelas, sikapnya untuk mengatakan, untuk melakukan untuk menjadi. Mendominasi. Xiao Hei bertepuk tangan. Saya benar-benar tidak salah membaca Di Beichen. Wanita apa ini? Tuan kita baru berkultivasi dalam waktu singkat selama setahun, wanita ini telah berkultivasi selama lebih dari 10 tahun. Apa yang bisa dibanggakan? Xiao Bai mendengus. Berbicara tentang orang jenius, tuan mereka adalah seorang jenius yang memang layak diterima. Jika kamu terus bertele-tele, aku akan menggigitnya sampai mati. Mata Bai Si bersinar dengan cahaya dingin, jika dia berani membunuh tuannya, dia harus melewatinya terlebih dahulu. Wajah Ji Yuner pucat pasi. Kata-kata Di Beichen membuatnya tidak punya ruang untuk berbicara, tetapi keengganan di hatinya masih berteriak dengan gila. Bab 477. Bagaimana dengan Han Xiling? Ji Yuner bertanya. Jika Han Xiling juga menentang Bai Li Hongzuang, maukah kamu memberi pelajaran pada Han Xiling? Wajah Ji Yuner penuh cemburu. Karena Di Beichen telah merobek wajahnya, dia tidak keberatan bersikap lebih kejam. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan Bai Li Hongzuang begitu bangga. Begitu kata-kata ini keluar, suasana membeku sesaat. Xia Ziqing dan yang lainnya memandang Ji Yuner dan Di Beichen dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa maksud Ji Yuner dengan kalimat ini. Siapakah Han Xiling? Wajah Yan Lingxuan dan yang lainnya juga menjadi menarik. Seperti yang diketahui semua orang, sebelum kemunculan Bai Li Hongzuang, Han Xiling adalah satu-satunya wanita yang memiliki hubungan dekat dengan Di Beichen. Mereka sangat penasaran bagaimana Di Beichen akan memilih di antara keduanya. Mata Di Beichen tertuju, dan wajah tampannya semakin dingin. Dia menatap mata Ji Yuner tanpa kehangatan, tapi dia tidak menjawab. Melihat perubahan ekspresi Di Beichen, mata Bai Li Hongzuang juga menunjukkan sedikit keraguan. Han Xiling, ini pertama kalinya dia mendengar nama ini. Mungkinkah, apa cerita antara Di Beichen dan Han Xiling? Memikirkan hal ini, hati Bai Li Hongzuang entah kenapa tersumbat. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan menyebar, dan suasana hatinya menjadi tertekan. Pada saat ini, suara yang menyenangkan dan tersenyum terdengar dari udara. Sepertinya aku pernah mendengar semua orang menyebut namaku. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke udara.
Mereka melihat seorang wanita berpakaian hijau duduk di atas teratai hijau, rambutnya tergerai dan pakaiannya berkibar. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan senyum tipis. Sama seperti teratai hijau yang dia duduki, seluruh tubuhnya memancarkan temperamen anggun dari teratai hijau. Dibandingkan dengan penghinaan Ji Yuner, wanita berbaju biru terlihat jauh lebih hangat. Pada pandangan pertama, dia memberi orang perasaan nyaman. Meskipun penampilannya tidak bisa dibandingkan dengan Bai Li Hongzuang, temperamennya cukup untuk menambah banyak poin padanya. Nona Han, saya tidak menyangka Anda akan datang juga. Yan Lingxuan dengan cepat menyapanya, dia membuang sikap main-mainnya, dan tidak ada kekurangan kekaguman di matanya. Han Xiling juga cukup terkenal di kalangan generasi muda. Ada banyak pria yang mengejarnya, tapi Han Xiling tidak pernah tertarik pada pria lain. Hanya di Beichen yang berbeda. Han Xiling tersenyum tipis. Karena kakak dia ada di sini, tentu saja aku harus datang. Begitu dia selesai berbicara, pandangan Han Xiling tertuju pada Di Beichen. Keintimannya terlihat jelas. Bai Li Hongzuang memandang Han Xiling yang perlahan berjalan menuju Di Beichen. Temperamen dan kekuatan wanita ini bagus. Dari sikap Yan Lingxuan dan lainnya, terlihat bahwa hubungan Di Beichen dan Han Xiling tidaklah sederhana. Benar saja, ada cerita di antara keduanya. Mata Bai Li Hongzuang berangsur-angsur berubah. Keheningan Di Beichen membuat hatinya yang semula terbuka menjadi sedikit tertutup. Ji Yuner menyebut nama Han Xiling dalam situasi itu. Jelas sekali, posisi Han Xiling di benak Di Beichen cukup tinggi. Terlebih lagi, begitu banyak orang yang mengetahui hubungan antara Han Xiling dan Di Beichen, terlihat bahwa ini sudah menjadi hal yang terkenal. Memikirkan hal ini, Bai Li Hongzuang mau tidak mau mengambil langkah mundur, membuka jarak antara dia dan Di Beichen. Tidak peduli bagaimana orang lain memprovokasi dia tidak akan peduli. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah sikap Di Beichen. Bab 478. Merasakan tindakan Bai Li Hongzuang, Di Beichen memandang Bai Li Hongzuang, matanya bersinar terang, dan sosoknya sekali lagi mendekati Bai Li Hongzuang. Tindakan Di Beichen tidak luput dari pandangan semua orang, dan mata Ji Yuner dan yang lainnya sekali lagi dipenuhi dengan keheranan. Di hadapan Han Xiling, Di Beichen masih berdiri di samping Bai Li Hongzuang. Terlihat bahwa di dalam hati Di Beichen, posisi Bai Li Hongzuang lebih kuat daripada Han Xiling. Saat memikirkan hal ini, hati setiap orang merasakan perasaan tidak percaya. Siapakah Bai Li Hongzuang ini? Bagaimana dia bisa membuat Di Beichen melepaskan Han Xiling? Han Xiling, seolah-olah dia tidak melihat apa-apa, masih memiliki senyuman anggun di wajahnya, dan perlahan berjalan ke sisi Di Beichen. Kakak Di, saya kira Anda akan berada di sini setelah mendengar berita tentang pegunungan Luoyun, dan Anda benar-benar ada di sini. Han Xiling terkekeh. Ta, suara langkah kaki yang padat terdengar di telinga semua orang, dan di belakang mereka, sejumlah besar pembudidaya mendekati tengah. Orang-orang kita ada di sini. Huang Fuhui tersenyum, masing-masing keluarga datang dengan banyak orang, tetapi mereka datang lebih dulu, dan yang lain datang belakangan. Tuan muda, nona muda, benar saja, ada suara hormat datang dari belakang, ini adalah orang-orang dari 4 keluarga. Ji Yuner memandang Bai Li Hongzuang dengan provokatif, lalu berkata kepada keluarganya, kamu cari tempat untuk istirahat dulu. Ya, tidak hanya keluarga Ji, tapi 3 keluarga lainnya juga menetap, dan semua orang penasaran dengan reruntuhan yang akan segera muncul. Saya kebetulan berada di sekitar sini baru-baru ini, jadi saya bergegas ke sana setelah mendengar beritanya. Saya khawatir orang-orang dari sekte tersebut akan sedikit terlambat. Han Xiling memandang Di Beichen sambil tersenyum. Dari awal hingga akhir, matanya tidak pernah tertuju pada Bai Li Hongzuang, seolah-olah tidak ada Bai Li Hongzuang selain Di Beichen. Di Beichen sedikit mengangguk. Karena kamu datang ke sini terburu-buru, sebaiknya kamu istirahat dulu. Bibir Han Xiling sedikit melengkung. Kakak Di, kapan kamu berencana untuk kembali ke sekte? Meskipun kamu tidak di sini, banyak orang yang merindukanmu. Saya tidak akan kembali untuk saat ini, jawab Di Beichen. Han Xiling sedikit mengernyit. Kamu bukan anggota sekte, dan aku benar-benar kesepian. Lebih baik kamu segera kembali. Kata-kata ringannya penuh keintiman. Semua orang mendengarkan kata-kata Han Xiling dan memandang Han Xiling dan Di Beichen dengan mata ambigu. Siapa Han Xiling ini? Bagaimana dia bisa begitu dekat dengan Di Beichen? Mata Xia Ziqing penuh kebencian, sebelumnya, dia dengan jelas memperhatikan bahwa Di Beichen tidak peduli pada wanita manapun, kecuali Hong Zuang. Namun, wanita yang tiba-tiba muncul sekarang juga merupakan pengecualian. Mendengarkan mereka, Han Xiling seharusnya berasal dari sekte yang sama dengan Di Beichen. Bai Junyu berkata perlahan. Sekarang setelah begitu banyak kultivator tiba-tiba muncul, situasi mereka tidak diragukan lagi jauh lebih buruk. Belum lagi mereka memiliki dasar yang dalam. Sebagai perbandingan, mereka jauh lebih rendah hati. Xiao Bai, kenapa aku merasa wanita ini lebih menyebalkan daripada Ji Yuner? Mata Xiao Hei berkilat karena ketidaksenangan. Ji Yuner tidak diragukan lagi sangat menyebalkan, dan kata-katanya kasar dan berlebihan.
Han Xiling tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan dari awal sampai akhir, tapi dia bahkan lebih tidak nyaman dengan Han Xiling. Bab 479. Wajah Xiao Bai agak jelek. Karakter wanita ini tidak bagus, tapi sejauh ini, dia belum pernah melihat tuannya. Mendengarkan kata-kata Xiao Bai, Xiao Hei mengerti. Ya, itu dia. Dia bertanya-tanya mengapa dia begitu tidak senang dengan Han Xiling. Ternyata inilah masalahnya. Mata Baisi sedikit menyipit. Dia telah bertemu banyak orang yang menyebalkan hari ini. Ji Yuner menyebalkan, dan Han Xiling ini bahkan lebih menyebalkan. Bai Li Hongzuang tampak acuh tak acuh. Sejak pertama kali dia melihat Han Xiling, dia tahu bahwa wanita ini tidak anggun seperti bunga teratai, tetapi kesombongan di tulangnya membuatnya meremehkan kebanyakan orang. Justru karena dia meremehkan orang lain maka dia tidak memandang mereka. Temperamen seperti ini biasa terjadi pada beberapa wanita yang sombong. Jelas, masih ada kesenjangan tertentu antara identitas Ji Yuner dan Han Xiling. Justru karena inilah Ji Yuner menjadi sangat gelisah, dan Han Xiling hanya merasa jijik. Karena itu antara Han Xiling dan Di Beichen, tidak masuk akal baginya untuk menyingkir. Memikirkan hal ini, Bai Li Hongzuang langsung melangkah maju dan ingin kembali ke tim. Namun, saat Bai Li Hongzuang mengambil langkah maju, Di Beichen tiba-tiba meraih tangannya dan tidak membiarkannya pergi. Bai Li Hongzuang mengerutkan kening dan menatap Di Beichen dengan sedikit keraguan. Di Beichen tersenyum lembut padanya. Aku keluar kali ini untuk menemui orang yang kurindukan. Di Beichen berkata perlahan. Han Xiling, yang berpura-pura acuh tak acuh, mendengar kata-kata Di Beichen, dan wajahnya yang tenang tidak bisa tidak menunjukkan warna yang berbeda. Orang yang ingin kamu temui. Di Beichen sedikit mengangguk dan menarik Bai Li Hongzuang ke sisinya. Dia tersenyum dan berkata, ini istriku Bai Li Hongzuang. Mata Han Xiling memancarkan sedikit kabut. Dia tidak menyangka Di Beichen akan tetap menekankan identitas Bai Li Hongzuang dalam situasi seperti itu. Namun, wajah Han Xiling masih tenang, dan dia hanya menatap Bai Li Hongzuang dengan samar. Istriku, ini adik perempuanku, Han Xiling. Di Beichen memandang Bai Li Hongzuang dengan mata lembut. Jarak antara dirinya dan istrinya tidak mudah untuk semakin dekat, dan ia tidak ingin kembali ke titik awal karena hal seperti itu. Mata Ji Yuner membelalak. Tidak, di depan Han Xiling, Di Beichen benar-benar mengatakan itu. Menurutku, Di Beichen sangat menyukai Bai Li Hongzuang. Bibir Lin Yirou melengkung menjadi senyuman tipis. Han Xiling secara alami sempurna, tapi di mata sepasang kekasih, mungkin tidak demikian. Terlebih lagi, bukankah menurutmu penampilan dan temperamen Bai Li Hongzuang lebih baik daripada Han Xiling? Begitu kata-kata ini keluar, meskipun wajah Ji Yuner dan dua lainnya berubah, mereka harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Lin Yirou adalah benar. Jika Bai Li Hongzuang tidak mengatakan bahwa dia adalah warga sipil, tidak ada yang berani meremehkannya karena penampilan dan temperamennya. Bai Li Hongzuang ini seharusnya bukan orang biasa. Ekspresi Huang Fu Hui acuh tak acuh, dan sudut mulutnya membentuk senyuman tipis. Penampilan adalah bawaan, tetapi temperamen dipupuk. Pernahkah Anda melihat seseorang dengan temperamen seperti itu di keluarga biasa? Lin Yirou sedikit mengangguk. Ide Huang Fu Hui sama dengan idenya. Jika itu adalah orang biasa, mereka tidak akan memiliki keberanian seperti itu di hadapan mereka, mereka pasti sudah kehilangan keberanian. Bagaimana mereka bisa membiarkan Ji Yun menderita? Bab 480. Hati Bai Li Hongzuang, yang awalnya sedikit tersumbat, diam-diam membaik dengan kata-kata Di Beichen. Dia tidak tahu apa cerita antara Di Beichen dan Han Xiling, tapi karena Di Beichen berani memperkenalkannya seperti ini, itu membuktikan bahwa hubungan mereka berdua masih terbuka dan terbuka. Halo, Han Xiling memimpin pembicaraan, sepasang matanya yang hangat bersinar dengan cahaya yang kompleks. Halo, Bai Li Hongzuang tampak acuh tak acuh, dia tidak mengabaikan cahaya dingin yang berkedip di mata Han Xiling. Han Xiling ini jelas bukan teratai anggun seperti yang dipikirkan semua orang, dia takut dia juga orang yang kejam. Namun, dia tidak pernah takut akan ancaman. Kedua wanita itu berdiri berhadap-hadapan, mulut mereka mengucapkan kata-kata sopan, namun siapapun bisa merasakan suasana sedingin es di antara keduanya. Xia Ziqing dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Tidak peduli siapa Han Xiling ini, setidaknya sikap Di Beichen sangat jelas. Sebagai hasilnya, mereka juga dapat merasa tenang. Monumennya mau dibuka, ayo istirahat dulu. Di Beichen berkata dengan lemah, setelah menunjukkan senyuman kepada Han Xiling, dia meraih tangan Bai Li Hongzuang dan berjalan kembali ke tim. Mata Han Xiling tertuju pada tangan Di Beichen dan Bai Li Hongzuang. Dia sudah mengenal Kakak Di selama bertahun-tahun, tetapi Kakak Di tidak pernah sedekat ini dengan wanita lain, dan tidak pernah meninggalkannya sendirian. Kini, dengan kemunculan wanita ini, semua itu berubah. Yan Lingxuan dan yang lainnya saling memandang, mereka semua terdiam. Pertunjukan bagus hari ini sungguh luar biasa. Ji Yuner yang awalnya sangat jelek, merasa sedikit lebih baik saat ini. Karena Han Xiling pun dikalahkan, maka dia tidak perlu dikalahkan. Bai Li Hongzuang duduk di tanah,
tidak ada ekspresi di wajahnya yang cantik dan halus, dia hanya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di Beichen melihat ekspresi Bai Li Hongzhuang. Dia mengerti bahwa masalah tadi telah membuat Bai Li Hongzhuang tidak senang, jadi dia segera menjelaskan. Istriku, jangan salah paham. Bai Li Hongzhuang mengangkat alisnya, kesalahpahaman. Begitu banyak orang yang menonton, Di Beichen sebenarnya mengatakan ini hanya kesalahpahaman. Melihat Bai Li Hongzhuang sedikit tidak senang, Di Beichen tidak bisa menahan rasa cemasnya, tetapi di detik berikutnya, mata Di Beichen tiba-tiba dipenuhi dengan senyuman yang dalam. Alis Bai Li Hongzhuang sedikit berkerut. Saat ini, Di Beichen masih menatapnya dan tersenyum. Untuk apa kamu tersenyum padaku? Bai Li Hongzhuang bertanya dengan dingin. Di Beichen terkekeh, istriku, apakah kamu cemburu? Begitu suaranya turun, Bai Li Hongzhuang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah dia cemburu? Haha, aku cemburu, aku cemburu. Xiao Hei mencibir, bukankah ekspresi guru menunjukkan bahwa dia cemburu? Tentu saja, Bai Li Hongzhuang tidak akan pernah mengakui hal semacam ini. Tidak, melihat hal ini, Di Beichen tidak membeberkan penyamaran Bai Li Hongzhuang, dia hanya memegang erat tangan Bai Li Hongzhuang dengan kedua tangannya dan perlahan menceritakan kisahnya. Saya telah tinggal di sekte ini sejak saya masih muda, gurulah yang membesarkan saya sendirian. Han Xiling adalah cucu dari tetua agung, kami tumbuh bersama, jadi kami memiliki hubungan yang sangat baik. Jangan terlalu banyak berpikir, saya hanya melihat Han Xiling sebagai adik perempuan. Adapun perasaan antara seorang pria dan seorang wanita, aku hanya memilikimu di hatiku. Petik 2. Di Beichen menatap mata Bai Li Hongzhuang, matanya yang tampan dipenuhi dengan ketulusan dan kasih sayang yang dalam. Dia belum pernah benar-benar jatuh cinta pada wanita manapun, sampai Bai Li Hongzhuang muncul, itulah pertama kalinya dia merasakan hatinya bergerak. Bab 481. Jika dia tidak tiba-tiba menjadi sia-sia, bagaimana dia bisa datang ke negeri Feng Bo dari sekte tersebut? 3 tahun bersabar, dia membenci, berduka dan marah, tapi sekarang, dia merasa bahwa semua ini adalah hidupnya. 3 tahun hidup dalam kemiskinan yang parah membuatnya melihat sifat sebenarnya dari banyak orang di sekitarnya. Itu membuat kesombongan aslinya menghilang, dan dia menjadi lebih dewasa dan ulet. Yang paling penting adalah ketika dia down dan out, Bai Li Hongzhuang muncul di sisinya. Mungkin, semua ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Dia berdiri karena Bai Li Hongzhuang, dan Bai Li Hongzhuang menjadi istrinya secara kebetulan. Dia berterima kasih kepada Tuhan atas semua ini, dan ingin melindungi Bai Li Hongzhuang. Mendengarkan penjelasan Di Beichen, suasana hati Bai Li Hongzhuang berangsur membaik. Dia mempercayai kata-kata Di Beichen. Jika Di Beichen menyukai Han Xiling, dia tidak perlu mendatanginya. Istriku, apakah kamu percaya padaku? Melihat perubahan ekspresi Bai Li Hongzhuang, Di Beichen bertanya sambil tersenyum. Bai Li Hongzhuang mengerutkan bibirnya, dan sudut matanya perlahan diwarnai dengan senyuman. Meski dia tidak berbicara, Di Beichen sudah memahami segalanya. Istriku, apakah kamu ingin tahu ceritaku? Di Beichen bertanya. Dia belum mengatakannya sebelumnya, bukan karena dia tidak ingin mengatakannya, tetapi karena dia merasa Bai Li Hongzhuang mungkin tidak mau mendengarkan. Sekarang setelah hubungan mereka membaik, dia merasa Bai Li Hongzhuang dapat lebih memahami dan menghindari banyak kesalahpahaman di masa depan. Bai Li Hongzhuang sedikit mengangguk, bagaimana kamu hidup sebelumnya? Di Beichen perlahan melihat ke depan, dan matanya jauh dan sedikit emosional. Dari narasi Di Beichen, Bai Li Hongzhuang memahami identitas Di Beichen. Ternyata Di Beichen adalah murid dari sekte Tiangang, dan gurunya, Mo Chanyang, adalah pemimpin sekte dari sekte Tiangang. Mo Chanyang tidak pernah memiliki anak laki-laki, jadi dia selalu memperlakukan Di Beichen sebagai putranya. Dia telah mengajari Di Beichen semua yang telah dia pelajari. Bakat Di Beichen juga sangat luar biasa. Sejak mulai berkultivasi, dia tidak pernah mengecewakan Mo Chanyang. Samar-samar, semua orang menganggap Di Beichen sebagai penerus sekte Tiangang. Di sekte tersebut, selain master sekte, ada 4 tetua, setiap penatua memiliki seorang murid yang mereka banggakan. Sejak berdirinya sekte Tiangang, sudah ada kebiasaan. Mengenai posisi tuan muda sekte, akan dipilih dari murid-murid yang dibanggakan oleh guru sekte dan keempat tetua. Siapapun yang terkuat akan menjadi tuan muda sekte. Cara ini untuk menghindari berkurangnya persaingan, dan penerusnya akan kehilangan motivasi untuk bekerja keras. Hanya melalui persaingan barulah yang terkuat bisa dilahirkan. Ini juga merupakan cara terbaik bagi sebuah sekte untuk mempertahankan kekuatannya. Beberapa tahun yang lalu, Mo Chanyang meninggalkan sekte Tiangang untuk mencari terobosan. Ini adalah hal yang sangat normal. Tidak hanya Mo Chanyang, para master sekte dari sekte lain dan beberapa kepala keluarga tua juga sering keluar mencari peluang untuk menerobos. Di usia mereka, tidak lagi mudah bagi mereka untuk menerobos. Oleh karena itu, seringkali dibutuhkan waktu yang lama bagi mereka untuk melakukannya. Setelah Mo Chanyang pergi untuk jangka waktu tertentu, tubuh terkutuk Di Beichen mulai terlihat, dan pesaing lainnya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkannya.
Awalnya, dia masih bisa melawan, tetapi setelah dia tidak bisa lagi berdiri, orang-orang di sekte yang mendukungnya menjadi semakin sedikit. Pada akhirnya, dia hanya bisa datang ke negeri Fengbo. Bab 482. Justru karena identitasnya itulah Xuan Yuanyu memberinya gelar pangeran. Adapun anak haram, itu benar-benar tidak masuk akal. Selama 3 tahun kesabarannya, Xuan Yuanhuan dan yang lainnya mempersulitnya dimanapun, tetapi dia bertahan, bukan karena hal lain, tetapi karena seseorang telah memperhatikan setiap gerakannya. Begitu dia menunjukkan kemampuannya, akan ada orang yang akan segera menyingkirkannya. Di sekte tersebut, tidak ada yang berani melakukan ini, tetapi setelah keluar dari sekte tersebut, ada lebih banyak kesempatan bagi mereka untuk bergerak. Sejak dia berdiri lagi, dia telah kembali ke sekte tersebut, selama dia bukan sampah yang tidak berguna, maka dia tetaplah penerus aslinya. Di masa lalu, dia dikenal sebagai Tuan Muda Tian Gangsong. Meski banyak hal yang terjadi kemudian, selama dia berdiri, tidak akan sulit baginya untuk kembali ke posisi semula. Kini, Mo Chanyang masih belum kembali, namun Di Beichen masih kembali ke posisi semula. Namun, kali ini dia kembali ke Tian Gangzong, perasaannya benar-benar berbeda dari masa lalu. Dia telah tinggal di Tian Gangzong sejak dia masih kecil dan memiliki banyak teman di sekitarnya, tetapi karena dia menjadi orang cacat tanpa masa depan, teman-temannya tidak hanya tidak membantunya, tetapi juga menginjaknya dengan ganas. Oleh karena itu, dia kini merasa perubahan dalam 3 tahun terakhir ini telah memberikan banyak manfaat baginya. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat orang-orang di sekitarnya, dia tidak akan tahu bahwa ada begitu banyak orang di sekitarnya. Adapun Ji Yuner, dia suka mengikuti di belakangnya, meskipun dia tidak menyukai Ji Yuner, dia adalah teman yang sering dia temui. Dia juga tetap sopan padanya, dan Ji Yuner sudah menyatakan cintanya padanya. 3 tahun lalu, setelah dia menjadi cacat, Ji Yuner tidak mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Untuk wanita seperti itu, mengapa dia harus berbicara dengannya? Setelah mendengarkan narasi Di Beichen, mata Bai Li Hongzuang diwarnai dengan sedikit kesusahan. Meskipun Di Beichen mengatakannya dengan sederhana, dia memahami keadaan seperti apa yang dialami Di Beichen dalam 3 tahun terakhir. Dia takut itu tidak jauh berbeda dengan dikhianati. Dari kejeniusan yang dijunjung semua orang hingga kesia-sian yang diinjak-injak semua orang, jika kualitas psikologisnya tidak cukup kuat maka akan benar-benar berakhir. Bagaimana dengan Han Siling? Matanya yang jernih bersinar dengan kebijaksanaan. Dia tidak menyerah padamu selama 3 tahun ini, kan? Di Beichen mengamati Bai Li Hongzuang dalam-dalam dan berkata, ya, jika bukan karena Han Siling membantu saya secara diam-diam dalam 3 tahun terakhir, hidup saya akan jauh lebih buruk. Bai Li Hongzuang mengangguk. Dia mengerti mengapa Di Beichen memperlakukan Han Siling seperti itu. Han Siling tidak pernah menyerah padanya, persahabatan seperti ini tidak ada bedanya dengan mengirimkan arang di cuaca bersalju, tapi siapapun yang memiliki darah dan daging tidak bisa menutup mata terhadapnya. Kalau dipikir-pikir, Di Beichen sudah tahu tentang perasaan Han Siling padanya. Dia hanya tidak ingin menyakiti Han Siling. Saya mengerti, kata Bai Li Hongzuang perlahan. Percayalah, aku akan membereskan masalah ini. Mata Di Beichen bersinar dengan keseriusan. Dia dan Han Siling tumbuh bersama. Dia tidak ingin menghancurkan persahabatan di antara mereka, tapi dia tidak ingin menyakiti Bai Li Hongzuang. Karena Bai Li Hongzuang adalah orang terpentingnya. Bai Li Hongzuang tersenyum. Aku percaya padamu. Dia tidak peduli tentang hal lain. Yang dia pedulikan adalah perasaan Di Beichen padanya. Bab 483. Mendengarkan kata-kata Bai Li Hongzuang, Di Beichen juga menghela nafas lega. Yang paling dia khawatirkan adalah Hongzuang akan mempertimbangkan masalah ini. Untungnya, Hongzuang tidak seperti ini. Dia benar-benar harus mencari waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Dia selalu menjadi orang yang lugas, tidak pernah berlarut-larut. Dia juga tidak ingin menunda Han Siling. Kakak Di, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Setelah Han Siling melihat Bai Li Hongzuang dan Di Beichen duduk bersama dan berbicara sangat dekat, sentuhan dingin muncul di wajahnya yang anggun. Dia tidak tahu siapa wanita yang tiba-tiba muncul ini, tapi selama dia berani mencuri kakak Di, dia tidak akan melepaskannya. Di Beichen memandang Han Siling yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia berpikir sejenak dan mengangguk, oke. Bangun dengan rapi, Di Beichen berkata kepada Bai Li Hongzuang, istriku, saya akan kembali sebentar lagi. Pergilah. Bai Li Hongzuang tersenyum. Han Siling memandang Bai Li Hongzuang dengan tatapan yang rumit dan dalam, lalu berjalan pergi bersama Di Beichen. Melihat ini, Xia Ziqing pergi ke sisi Bai Li Hongzuang, wajahnya menunjukkan sedikit kecemasan. Hongzuang, apakah kamu lega membiarkan mereka berdua berbicara? Apa yang perlu aku khawatirkan? Mulut Bai Li Hongzuang membentuk senyuman, ekspresinya tenang dan alami. Han Siling ini sekilas menyukai Di Beichen. Dia adalah saingan beratmu, bagaimana kamu bisa begitu tenang? Di Beichen adalah suamimu, jangan biarkan orang lain membawanya pergi. Meskipun penyamaran Han Siling sangat berhasil, dia tidak bisa lepas dari pandanganku.
Dia pastinya adalah teratai putih. Petik 2. Wajah Xia Ziqing dipenuhi dengan cahaya percaya diri. Dia selalu sangat percaya diri dengan visinya. Melihat penampilan Xia Ziqing yang tidak adil, senyum Bai Li Hongzuang berangsur-angsur semakin dalam, tetapi ada sedikit kehangatan di hatinya. Ziqing, terima kasih. Aku teman baikmu. Tentu saja, aku ada di pihakmu. Xia Ziqing berkata dengan serius, namun, apakah kamu benar-benar lega? Menurutku Han Xiling ini adalah lawan yang tangguh. Petik 2. Bai Li Hongzuang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Jika dia bisa direnggut begitu saja, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi laki-laki saya, Bai Li Hongzuang? Dia lebih memilih pergi tanpa sesuatu daripada memiliki sesuatu yang di bawah standar. Jika di Bei Chen benar-benar direnggut, maka dia hanya bisa berterima kasih kepada Han Xiling. Dia, laki-laki Bai Li Hongzuang, pasti hanya memiliki dia di hati dan matanya. Itulah cinta yang dia inginkan. Han Xiling sombong, tapi kebanggaan di hati Bai Li Hongzuang tidak kalah dengan dirinya. Mendengarkan kata-kata Bai Li Hongzuang, Xia Ziqing tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Lalu dia mengacungkan jempol. Kamu benar, aku mendukungmu. Dia benar-benar tidak menyangka hati Hong Zuang begitu kuat. Namun, setelah memikirkannya dengan hati-hati, Hong Zuang benar. Dengan kondisi Hong Zuang, pria seperti apa yang tidak dapat dia temukan. Namun, aku tetap yakin di Bei Chen tulus padamu. Xia Ziqing berkedip dan tersenyum. Dia mengatakan bahwa kamu adalah istrinya di depan Han Xiling. Terlihat bahwa dia memiliki hati nurani yang bersih. Menurutku, Han Xiling mungkin sedang patah hati sekarang. Mendengar ini, bibir Bai Li Hongzuang membentuk senyuman, matanya dingin dan jauh. Han Xiling ini bukanlah masalah yang mudah dipecahkan. Di hutan, Han Xiling dan Di Bei Chen berdiri berhadapan. Kakak Di, kamu baru saja mengkonsolidasikan kembali posisimu di sekte tersebut, lalu segera pergi. Ini sangat merugikan posisimu. Bab 484. Tidak masalah. Selama aku bukan lagi orang cacat yang tidak bisa berdiri lagi, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Ekspresi Di Bei Chen acuh tak acuh dan tanpa beban. 3 tahun sudah cukup baginya untuk memikirkan banyak hal, hal-hal yang semula sangat penting baginya kini tidak penting lagi. Tetapi, tanpa menunggu Han Xiling berbicara, Di Bei Chen sudah menyela, jangan katakan lagi, saya sudah memutuskan. Lalu, kamu benar-benar memutuskan untuk bersama dengan gadis itu. Dia hanyalah putri biasa dari kediaman jenderal. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi di antara Anda berdua. Kalian sama sekali tidak cocok. Petik 2. Pada saat ini, Han Xiling tidak lagi menyembunyikan pikiran batinnya, dia tidak percaya Di Bei Chen benar-benar akan jatuh cinta pada gadis biasa. Apa yang cocok dan apa yang tidak? Di Bei Chen menjawab, dalam hatiku, dialah yang terbaik. Tidak ada yang bisa memahami posisi Bai Li Hongzuang di dalam hatinya. Selama lebih dari 10 tahun, dia tidak pernah merasakan hatinya tergerak untuk gadis manapun. Namun, saat dia melihat Bai Li Hongzuang, hatinya tergerak. Dia gadis yang licik dan baik hati. Kegigihan, usaha, dan tekadnya semuanya terpampang jelas di matanya. Dia belum pernah memiliki perasaan apapun padanya sebelumnya, tetapi Bai Li Hongzuang bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Sejauh ini, dia merasa bahwa satu-satunya kesalahan yang dilakukan Xuan Yuan Yutian adalah menganugerahkan pernikahan antara dia dan Bai Li Hongzuang. Faktanya, bahkan jika Xuan Yuan Yutian tidak menikah, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk menjadikan Bai Li Hongzuang istrinya. Karena, dia memilikinya di dalam hatinya. Begitu dia memiliki Bai Li Hongzuang di dalam hatinya, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Bai Li Hongzuang. Dia adalah yang terbaik di hatinya. Melihat Di Bei Chen begitu bertekad, ekspresi Han Xiling berubah jelek, bahkan jika penguasa kembali, dia tidak akan menyetujuinya. Di Bei Chen menggelengkan kepalanya. Saya yakin guru akan mendukung saya. Saat Di Bei Chen hendak pergi, Han Xiling tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan saya? Di Bei Chen berhenti dan perlahan berbalik. Saudaraku Di, kamu tahu bagaimana perasaanku terhadapmu. Bukankah aku sebaik Bai Li Hongzuang di hatimu? Han Xiling bertanya. Dia menyukai Di Bei Chen sejak dia masih kecil, meskipun Di Bei Chen tidak pernah mengatakan bahwa dia menyukainya, Di Bei Chen tidak pernah memiliki wanita di sisinya. Oleh karena itu, dia selalu percaya bahwa selama dia berada di sisi Di Bei Chen pasti akan jatuh cinta padanya. Di Bei Chen baru pergi selama 3 tahun, tetapi segalanya telah berubah. Mungkinkah persahabatannya selama lebih dari 10 tahun dengan Di Bei Chen tidak sebaik Bai Li Hongzuang dalam waktu sesingkat itu? Xiling, aku selalu menganggapmu sebagai saudara perempuan. Kamu tahu itu, suara Di Bei Chen rendah dan serius. Orang yang kucintai adalah Hong Zuang. Ini perasaan yang sangat berbeda. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Han Xiling menjadi pucat, dan matanya yang indah penuh dengan luka. Dia tidak percaya Di Bei Chen akan mengatakan hal seperti itu padanya dengan begitu tegas. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktumu, Xiling. Kamu akan selalu menjadi saudara perempuanku. Mengenai perasaan ini, kamu tidak perlu menaruhnya padaku.
Di Beichen berkata dengan serius. Dia tidak ingin menjelaskan masalah ini secara samar-samar, jika tidak maka akan tidak adil bagi Hong Zuang dan Siling. Bab 485. Kakak Di, mudah bagimu untuk mengatakannya. Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Bagaimana aku bisa melepaskannya begitu saja? Wajah Han Siling terluka, dan matanya sudah sedikit berbinar. Kamu akan melepaskannya suatu hari nanti. Ada baiknya bagimu jika aku tidak kembali ke sekte untuk sementara waktu. Di Beichen tidak berubah karena wajah Han Siling yang berlinang air mata. Dia mengerti bahwa tidak bersikap tidak berperasaan saat ini adalah kekejaman yang sesungguhnya. Hanya sikap tidak berperasaan yang dapat sepenuhnya menghilangkan pikiran Han Siling. Setelah Han Siling pulih, mereka mungkin bisa menjadi kakak beradik. Begitu suaranya turun, Di Beichen tidak lagi berkata apa-apa. Dia berbalik dan pergi. Dia merasa kasihan pada Han Siling, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Kata-kata penghiburan apapun tidak ada artinya. Han Siling melihat punggung Di Beichen yang tegas dan merasakan sakit yang tak terlukiskan di hatinya, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak ternoda oleh sedikit kebencian. Selama bertahun-tahun, dia selalu menjadi wanita yang bangga di mata semua orang. Banyak pemuda yang mengaguminya, tapi dia meremehkan mereka. Satu-satunya yang dia suka adalah Di Beichen. Namun kini, seorang wanita yang muncul entah dari mana telah menghancurkan kerinduannya terhadapnya. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Tidak, dia tidak akan pernah mengakui kekalahan seperti ini. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh wanita yang bukan siapa-siapa? Mata Han Siling berangsur-angsur menjadi tegas, dia percaya bahwa kakak Di hanya dibutakan sementara oleh Baili Hongzuang. Tidak lama kemudian kakak Di sadar. Pada saat itu, dia dan kakak Di masih menjadi pasangan terbaik di surga. Ketika kerumunan melihat Di Beichen kembali lebih dulu, mata mereka sedikit berubah. Orang pintar hampir bisa menebak percakapan antara Di Beichen dan Han Siling. Aku tidak menyangka Han Siling yang selama ini sombong akan dikalahkan oleh gadis biasa. Sungguh memuaskan. Mulut Lin Yirou memunculkan senyuman tipis. Dia selalu tidak menyetujui Han Siling. Sekarang, dia senang melihat pemandangan ini. Lin Yirou, sepertinya tidak baik bagimu untuk menyombongkan diri seperti ini. Yan Lingxuan mengerutkan kening. Apakah kamu tidak menyukai Han Siling? Lin Yirou tersenyum. Kamu seharusnya menjadi orang yang paling bahagia dalam situasi ini. Mendengar ini, wajah Yan Lingxuan sedikit berubah. Faktanya, situasi ini memang merupakan hal yang baik baginya. Dengan temperamen Han Siling, menyerah seperti ini seharusnya tidak sejalan dengan gayanya. Mata Huang Fuhui bersinar dengan kebijaksanaan, Baili Hongzuang ini, aku khawatir dia akan mendapat masalah. Wanita ini pantas mati. Sebagai nona muda keluarga Ji dan murid sebuah sekte, dia belum pernah menderita kerugian sebesar ini sebelumnya. Bagaimanapun, akun ini tidak dapat diselesaikan seperti ini. Lin Yirou menatap Ji Yuner sambil tersenyum. Di Beichen jelas ingin melindungi Baili Hongzuang sampai akhir, apakah kamu ingin menyinggung Di Beichen karena Baili Hongzuang? Kamu harus memikirkannya dalam hatimu. Mengatakan ini, mata Lin Yirou tidak bisa tidak tertuju pada Baili Hongzuang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Baili Hongzuang membuat Di Beichen setia padanya, dia sangat mengagumi Baili Hongzuang. Seorang gadis dari keluarga biasa bisa membuat Han Siling dan Ji Yuner menderita. Ini bukanlah ranah yang bisa dijangkau oleh orang biasa. Itu sangat menarik. Jika ada kesempatan, itu adalah pilihan yang baik untuk mengenalnya. Bab 486. Di Beichen duduk di sebelah Baili Hongzuang, wajahnya yang tampan dan cerah tersenyum jahat. Bukankah istriku penasaran dengan apa yang baru saja aku katakan kepada Siling? Baili Hongzuang mengangkat alisnya sedikit, wajahnya yang cantik menunjukkan senyuman yang menawan, dan bertanya, apakah kamu ingin mengatakannya? Tanpa dia minta, Xiao Hei dan Xiao Bai mau tidak mau ikut bersenang-senang, kedua orang ini hanyalah bayi yang penasaran. Di Beichen tersenyum cerah, istrinya benar-benar berbeda dari wanita biasa. Dia meraih tangan Baili Hongzuang dan berkata dengan lembut, saya sudah menjelaskan kepada Siling, mungkin Siling masih perlu waktu, istri saya hanya perlu percaya pada saya. Baili Hongzuang menyipitkan mata ke arah Di Beichen. Penampilan pria ini barusan membuatnya sangat puas. Yang paling dia benci adalah laki-laki bersikap ambigu dalam hal semacam ini, dan sikap mereka tidak jelas. Di Beichen bisa sangat tegas, dia juga merasa bahagia. Mengenai reaksi Han Siling, Xiao Hei dan Xiao Bai telah memberitahunya bahwa kontradiksi antara dia dan Han Siling baru saja dimulai. Sebagai laki-laki, Di Beichen tidak akan mengerti betapa sengitnya pertarungan antar perempuan, apalagi beberapa pertarungan tanpa mesiu, yang bahkan lebih mengerikan. Namun, dia tidak takut. Setelah ini, semua orang memejamkan mata untuk beristirahat dan mengatur nafas. Besok monumen kuno akan terungkap seluruhnya, mereka harus menyesuaikan keadaan mereka sebaik mungkin untuk menghadapi tantangan monumen dalam keadaan terbaik. Ada banyak harta karun di monumen kuno,
tetapi banyak juga bahayanya, jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan kehilangan nyawa di dalam. Tidak hanya itu, banyaknya pesaing di sekitar sudah menjadi ancaman besar. Begitu terjadi perampokan harta karun, itu juga merupakan perjuangan berdarah. Dengan budidaya Baili Hongzhuang saat ini, ada banyak risiko di depan monumen ini. Satu-satunya peluangnya untuk menang adalah pemahamannya tentang monumen tersebut. Saat malam tiba, begitu banyak pembudidaya berkumpul di sini, tetapi suasananya sunyi, hanya auman binatang buas yang terus-menerus di monumen yang mengguncang bumi, menstimulasi tulang semua orang. Bai Si, tahukah kamu apa binatang penjaga di sini? Xiao Hei bertanya, orang ini terlalu berisik. Bai Si mengangguk, seharusnya buaya King Tianmo yang ada di sini. Semakin banyak ingatan yang diturunkan, ia juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang monster, dan dari suara ini, ia dapat menilai identitas buaya King Tianmo. Mendengar nama buaya King Tianmo, wajah Baili Hongzhuang mau tidak mau berubah sedikit. Titik petik 2. Buaya King Tianmo sebanding dengan manusia pembudidaya alam Huang, ditambah lagi yang ini telah menjaga monumen kuno selama bertahun-tahun, kekuatannya jauh lebih kuat daripada King Tianmo pada umumnya. Aku tidak menyangka akan ada orang seperti King Tianmo aligator di sini, itu akan merepotkan. Wajah Xiao Hei bermartabat. Belum lagi mekanisme dan pengujian di monumen, hanya King Tianmo aligator saja yang tidak mudah untuk dilewati. Bai Si, bisakah kamu menekan buaya King Tianmo? Xiao Hei bertanya. Tidak peduli apapun yang terjadi, Bai Si adalah raja binatang. Bai Si sedikit tertekan, kekuatanku masih terlalu lemah sekarang, aku hanya bisa menggunakan nafasku untuk menekan buaya King Tianmo, tapi aku seharusnya bisa menekannya untuk sementara waktu. Bab 487. Jangan khawatir, banyak sekali orang di sini. Jika tidak berhasil, kami akan pergi. Bibir Baili Hongzhuang sedikit bengkok. Ada begitu banyak sumber daya di sekitar, jika tidak digunakan, bukankah akan sia-sia? Masyarakat dari 4 keluarga besar harus lebih bersemangat untuk memasuki monumen tersebut, begitu King Tianmo aligator keluar, mereka pasti akan memimpin serangan. Lagi pula, mereka benar-benar tidak dapat mengandalkan siswa dari Changlan Colege yang cukup beruntung bisa melewati racun. Meskipun perguruan tinggi Changlan cukup terkenal, mereka hanyalah mahasiswa perguruan tinggi Changlan. Paling-paling, itu hanya saham potensial. Dalam waktu singkat, mereka tidak cukup untuk bisa mandiri. Tuan benar, biarkan orang-orang ini menghabiskan kekuatan terlebih dahulu, jika tidak, bukankah kita akan dirugikan? Mata Xiao Hei bersinar dengan cahaya yang licik. Sangat penting untuk memanfaatkan segalanya sebaik mungkin. Jika langit runtuh, orang-orang tinggi akan menahannya. Kita hanya perlu duduk santai dan menikmati hasil kerja orang lain. Xiao Bai tersenyum bangga, mereka harus menyimpan kekuatan mereka sampai akhir. Bai Si berkedip dan melihat ke arah sekelompok rubah tua di depannya. Dia harus mengakui bahwa ide mereka sangat bagus. Lu Huaiyan dan Fu Hongbo mengumpulkan Baili Hongzhuang dan yang lainnya. Wajah kedua mentor itu bermartabat. Jika kita mengharapkannya, monumen itu akan dibuka besok. Ini adalah peluang yang disertai risiko. Anda mungkin memperoleh peluang dan berkembang, atau Anda mungkin mati. Tidak ada yang bisa memastikan hasilnya. Lu Huaiyan berkata dengan suara rendah, kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum memutuskan. Bahkan dengan kekuatanku, aku tidak dapat menjamin bahwa aku akan aman, satu-satunya hal yang bisa kuharapkan adalah ujian di dalam tidak akan terlalu kejam. Mendengarkan ini, wajah semua orang menjadi berat dan khawatir. Mereka semua melihat monumen itu untuk pertama kalinya. Semua yang mereka tahu hanyalah desas-desus. Bahkan dari berita yang mereka dengar, mereka mengetahui bahwa banyak penggarap yang akan berjatuhan di monumen setiap saat. Satu-satunya hal yang beruntung adalah karena racun tersebut, tidak akan ada terlalu banyak pesaing. Selain ujian dan mekanisme yang diatur di monumen, orang-orang dari kekuatan lain tidak bisa diabaikan. Perjuangan demi harta karun itu tidak bisa dihindari. Fu Hongbo menghela nafas. Dengan kekuatan para siswa, terlalu sulit untuk bersaing memperebutkan harta karun di monumen ini. Para penggarap 4 keluarga besar dan Tian Gangzong tidaklah sederhana, apalagi konflik antara Ji Yuner dan Baili Hongzhuang sangat sengit. Begitu keduanya bertemu di reruntuhan, Baili Hongzhuang akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Sayangnya, tidak ada seorang pun yang mau menyerah ketika menghadapi pertemuan yang tidak disengaja itu. Sekalipun harapan ini sangat tipis, kemungkinan kecil itulah yang memancarkan daya tarik yang tak tertandingi. Pikirkan baik-baik, jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri, jangan memasuki reruntuhan, mata Fu Hongbo penuh dengan keseriusan. Saya sudah memberitahu akademi tentang berita ini. Anda pasti bisa kembali dengan selamat. Anda harus tahu bahwa Anda semua adalah anak muda yang sangat berbakat, selama kamu berkultivasi dengan baik, kamu juga akan dapat mencapai hasil yang baik di masa depan. Suasana hati Fu Hongbo dan Lu Huaiyan saat ini sangat rumit. Di satu sisi, mereka merasa sayang sekali jika semua orang melepaskan kesempatan ini, di sisi lain, sebagai mentor, mereka tidak ingin melihat muridnya sendiri terluka. Adapun keputusan akhir, mereka hanya bisa menyerahkannya kepada siswa itu sendiri.
Bab 488. Liu Qinyu adalah yang paling ragu-ragu. Gurunya telah memberitahunya sejak lama bahwa bakatnya dalam berkultivasi tidak sebanding dengan alkimia. Ini bukan karena bakat kultivasinya yang tidak bagus, tetapi karena dia kurang memiliki keberanian sebagai seorang kultivator untuk maju dengan berani. Meskipun dia tidak pernah berhenti berkultivasi, dia masih mengerahkan sebagian besar energinya untuk berlatih alkimia. Awalnya, dia tidak terlalu memperhatikan perkataan tuannya, namun sejak kemunculan Yi Hucheng, dia semakin memahami visi tuannya. Kekuatannya jelas tidak lebih rendah dari Bai Li Hongzhuang, tapi dia membutuhkan Bai Li Hongzhuang untuk menyelamatkannya. Poin ini saja sudah membuktikan masalahnya. Dia secara alami sangat tertarik pada reruntuhan, tetapi ketika dia memikirkan bahaya di dalamnya, dia tidak percaya diri, dalam hal ini, apakah dia akan tetap pergi. Setelah Gong Shaoqing dan Dong Fang Yu merenung sejenak, ketegasan di mata mereka menjadi semakin jelas. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Sekali terlewatkan, mereka mungkin tidak akan bertemu untuk kedua kalinya dalam hidup mereka. Jika mereka menyerah hanya karena budidaya mereka saat ini tidak cukup kuat, mereka pasti akan menyesalinya di masa depan. Cui Haoyan, Zhan Yunfeng, Bai Junyu, dan Xia Ziqing juga membuat keputusan setelah berjuang. Orang tidak boleh menyesalinya dalam hidup mereka. Ekspresi Bai Li Hongzhuang tidak pernah berubah dari awal hingga akhir. Untuk hal seperti ini yang hanya bisa ditemui secara kebetulan, jika dia menyerah, itu bukan gayanya. Di Beichen bahkan lebih buruk lagi. Dia senang melihat kesempatan seperti itu, jadi bagaimana dia bisa menyerah karena suatu bahaya. Setelah semua orang mengambil keputusan, Liu Qinyu tiba-tiba berkata, saya telah memutuskan untuk kembali ke akademi. Mendengar kata-kata Liu Qinyu, semua orang terkejut pada awalnya, tetapi segera memahami gagasan Liu Qinyu. Menjadi seorang alkemis adalah bakat yang sangat langka, begitu seseorang menjadi seorang alkemis, mereka ditakdirkan untuk menjadi kaya di masa depan. Terlebih lagi, bakat Liu Qinyu di bidang alkimia sangat luar biasa. Dia diakui sebagai seorang alkemis jenius. Dia tidak perlu mengambil risiko ini. Lu Huaiyan mengangguk sedikit, "Yah, aku sudah memberitahu akademi. Ketika mereka tiba di luar racun, mereka akan melepaskan sinyal suar. Kamu bisa keluar setelah melihat sinyal suar. Lebih aman begini." Saat ini, masih banyak pembudidaya yang terjebak di luar racun. Apalagi setelah orang-orang dari 4 keluarga besar datang, orang-orang di luar semakin bersemangat untuk masuk. Jika Liu Qinyu keluar dengan gegabah, dia pasti akan dikepung oleh semua orang. Hanya ketika orang-orang di akademi datang menjemputnya, keselamatannya bisa terjamin. Mendengar ini, Liu Qinyu mengangguk, saya mengerti. Kamu sangat aman dalam racun ini. Fu Hongbo mengerucutkan bibirnya, terlihat sedikit lega. Tatapan Lu Huaiyan tertuju pada kerumunan, Cuts, Kami mengerti. Semua orang menjawab. Di reruntuhan, bahkan kehadiran seorang guru pun tidak akan mampu melindungi mereka. Satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah diri mereka sendiri. Sebagai kultivator, mereka harus menanggung risiko yang tak terhitung jumlahnya setiap saat. Sejak mereka menjadi kultivator, mereka sudah siap secara mental untuk itu. Semua orang sekali lagi memasuki kondisi kultivasi, tetapi tanpa disadari suasana hati mereka menjadi lebih berat. Bab 489. Wajah Liu Qinyu yang lembut dan cantik menunjukkan keraguan dan kekhawatiran. Liu Qinyu menatap Gong Shaoqing, matanya yang indah dipenuhi keengganan. Gong Shaoqing mengangguk. Anda benar jika tidak pergi. Risikonya besar. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Gong Dage, terlalu berisiko untuk menggunakan kekuatan kita. Alis Liu Qinyue sedikit berkerut. Ji Yuner dan yang lainnya sudah berada di alam prasurgawi. Terlepas dari risiko di monumen ini, bertemu dengan mereka adalah risiko yang besar. Begitu mereka menyukai harta karun yang kamu sita, mereka pasti akan merebutnya. Itu terlalu berbahaya, lebih baik. Tanpa menunggu Liu Qinyue menyelesaikan kata-katanya, Gong Shaoqing sudah memotongnya. Qinyue, kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak, aku tidak akan melepaskan kesempatan sebaik ini. Liu Qinyu awalnya ingin terus berbicara, tetapi setelah melihat mata tegas Gong Shaoqing, dia menelan kata-kata yang tidak dia ucapkan. Kalau begitu, Gong Dage, aku akan menunggumu di Changlan Cholege. Suara Liu Qinyue lembut, dan matanya yang indah penuh kelembutan dan cinta. Dia dengan keras kepala tinggal di Changlan Cholege untuk belajar, daripada langsung belajar alkimia di Alchemist Guild seperti Wei Meidai. Sebagian besar alasannya adalah Gong Shaoqing. Hanya di Changlan Cholege dia bisa selalu bergaul dengan Gong Shaoqing. Dia takut setelah kembali ke Changlan Cholege, dia tidak akan pernah melihat Gong Shaoqing lagi. Itu adalah sesuatu yang dia tidak sanggup menanggungnya sama sekali. Saya akan kembali dengan selamat. Gong Shaoqing berkata perlahan. Istriku, monumennya akan dibuka besok. Apakah kamu takut? Di Beichen bertanya sambil tersenyum. Bai Li Hongzhuang menoleh dan melihat senyum cerah di Beichen seperti bintang di langit, bersinar dan mempesona. Bibir merah ceri sedikit bengkok, dan Bai Li Hongzhuang tersenyum.
Jarang mendapat kesempatan sebaik ini. Hatiku hanya bersemangat. Bagaimana aku bisa takut? Ketakutan selalu merupakan emosi yang tidak berguna. Karena dia sudah memutuskan untuk melakukannya, tidak ada gunanya merasa takut. Daripada membuang-buang waktu karena rasa takut, lebih baik menenangkan diri dan memikirkan bagaimana menghadapi kejadian yang akan datang. Melihat ekspresi tenang Bai Li Hongzuang, mata Di Beichen dipenuhi kekaguman. Dia tersenyum dan berkata, istri saya benar-benar berbeda dari wanita biasa. Bai Li Hongzuang mengangkat alisnya. Bukankah kamu sama? Jika itu masalahnya, bukankah kita adalah pasangan yang serasi di surga? Di Beichen bertanya sambil mengedipkan matanya. Bai Li Hongzuang melirik Di Beichen. Orang ini benar-benar bisa menghubungkan semuanya dengan ini. Saya pikir Anda sebaiknya menyesuaikan ki Anda sehingga Anda memiliki peluang lebih besar untuk menang besok. Besok kamu harus lebih berhati-hati. Kita akan masuk bersama, oke? Di Beichen menatap Bai Li Hongzuang dan membuang sikap bercanda sebelumnya. Matanya penuh keseriusan. Melihat kekhawatiran dan kegugupan Di Beichen yang tak terselubung, hati Bai Li Hongzuang tergerak dan dia mengangguk. Oke. Di Beichen tersenyum. Istrinya tidak takut apapun, tapi dia takut istrinya terluka. Baginya, harta karun di monumen itu adalah nomor 2, keselamatan Bai Li Hongzuang adalah yang paling penting. Tidak jauh dari situ, Han Xiling melihat pemandangan ini dan jejak kekejaman muncul di matanya. Bab 490. Han Xiling menatap Ji Yuner dengan acuh tak acuh, dan sentuhan dingin muncul di matanya. Apakah ada hubungannya denganmu? Apakah aku menyukainya atau tidak? Merasakan ketidakpedulian Han Xiling, Ji Yuner tidak peduli dan langsung duduk di samping Han Xiling. Aku hanya merasa kasihan padamu. Bai Li Hongzuang ini tidak memiliki kekuatan apapun, dia juga tidak memiliki latar belakang keluarga. Dia hanyalah orang biasa. Di Beichen bahkan menyerah padamu demi wanita seperti itu. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Petik 2. Ji Yuner mengerutkan bibirnya, sebenarnya, ini juga merupakan idenya sendiri. Mendengarkan perkataan Ji Yuner, Han Xiling masih tetap tenang, seolah apa yang dikatakan Ji Yuner tidak ada hubungannya dengan dia. Apakah kamu benar-benar berniat membiarkan Bai Li Hongzuang dan Di Beichen bersama? Ji Yuner melihat Han Xiling tidak menjawab dan mau tidak mau bertanya. Mata Han Xiling dingin, tapi ada senyuman sinis di mulutnya. Aku tidak ingin kamu merasa kasihan padaku. Maaf, aku tidak punya kebiasaan digunakan sebagai senjata. Wajah Ji Yuner sedikit berubah. Bukankah mereka bilang begitu seorang wanita menghadapi perasaan, dia akan kehilangan akal sehatnya? Mengapa Han Xiling begitu tenang saat ini? Han Xiling, kamu salah paham. Aku tidak punya gagasan ini. Senyuman Ji Yuner agak malu. Identitas Han Xiling tidaklah rendah, jika dia menyinggung Han Xiling, itu tidak baik untuknya. Aku hanya tidak menyukai Bai Li Hongzuang. Jika kamu tertarik, kita bisa membersihkannya di monumen ini. Han Xiling terkekeh. Kamu tidak menyukainya, itu urusanmu. Saya tidak tertarik. Jika tidak ada yang lain, saya akan berkultivasi. Melihat sikap Han Xiling yang begitu dingin dan tegas, wajah Ji Yuner agak jelek. Dia tidak mengerti mengapa reaksi Han Xiling sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Mungkinkah Han Xiling tidak menyukai Di Beichen? Mustahil. Begitu ide ini muncul, ide ini dihilangkan oleh Ji Yuner. Dengan intuisinya sebagai seorang wanita, perasaan Han Xiling terhadap Di Beichen jelas tidak biasa. Jika tidak, dengan kesombongan Han Xiling, mustahil baginya untuk mengikuti Di Beichen selama ini. Tidak dapat memahami alasan sikap Han Xiling, Ji Yuner hanya bisa kembali ke tempatnya dengan marah, dan wajahnya tidak bisa menyembunyikan kemarahannya. Dia, Ji Yuner, bukanlah orang biasa, tapi dia telah ditolak oleh Bai Li Hongzuang dan Han Xiling. Dia sangat marah. Lin Yirou, Yan Lingxuan, dan Huang Fuhui melihat penampilan frustrasi Han Xiling, dan senyuman sombong muncul di mata mereka. Temperamen Ji Yuner selalu buruk, jadi tidak banyak orang yang benar-benar ingin berteman dengannya. Mereka dan Ji Yuner hanya bersikap sopan, mereka bahkan bukan teman sejati. Ji Yuner benar-benar mencari masalah. Yan Lingxuan terkekeh. Biasanya Ji Yuner sangat sombong, tapi sekarang aku khawatir dia tidak bisa sombong. Dia mengira Han Xiling akan sama dengannya, tapi Han Xiling bukanlah orang biasa. Huang Fuhui berkata sambil tersenyum. Lin Yirou menunjukkan senyuman penuh pengertian kepada Huang Fuhui, matanya penuh kebijaksanaan. Ji Yuner terlalu sederhana. Menurutku, Han Xiling tidak membenci Bai Li Hongzuang, tapi dengan temperamennya yang arogan, dia tidak akan mengakuinya. Bab 491. Mata Yan Lingxuan menunjukkan sedikit kejutan. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Lin Yirou sangat masuk akal, dan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Lin Yirou, aku tidak berharap kamu melihat semuanya secara menyeluruh. Bibir Lin Yirou sedikit bengkok, dan dia tidak bangga dengan kata-kata Yan Lingxuan. Bukan urusan saya apakah saya melihat semuanya secara menyeluruh atau tidak. Hanya saja para penonton melihatnya dengan jelas. Yan Lingxuan memperhatikan Lin Yirou dalam-dalam, pada saat ini,
dia menemukan bahwa Lin Yirou bukanlah orang pintar biasa. Dulu, Lin Yirou selalu pendiam dan jarang berbicara. Selain itu, Ji Yuner selalu aktif, menarik perhatian semua orang, jadi dia tidak pernah terlalu memperhatikan Lin Yirou. Baru setelah dia mendengar kata-kata Lin Yirou dia menemukan kecerdasan Lin Yirou. Benar saja, sebagai anak luar biasa dari keluarga bangsawan, tidak ada orang yang berkarakter sederhana. Waktu berlalu dalam sekejap mata, setelah satu malam, sebagian besar reruntuhan telah terlihat ke tanah, dan auman binatang penjaga menjadi semakin intens. Baili Hongzuang memandangi reruntuhan di depannya, dan ada sedikit keheranan di matanya yang jernih. Reruntuhannya sebanding dengan seluruh istana, bangunan putih di bawah matahari dan racun putih memiliki rasa kesucian yang tak terlukiskan. Menghadapi gedung yang tinggi dan megah, kesan keagungan muncul hingga membuat orang terkesima. Di luar reruntuhan, terdapat larangan samar seperti gelombang yang memantulkan sinar warna-warni di bawah matahari. Itu sangat indah. Namun, di antara para pembudidaya yang hadir, tidak ada seorang pun yang berminat untuk memperhatikan keindahan ini. Yang mereka pedulikan adalah kekuatan larangan ini. Monumen ini sudah bertahun-tahun terkubur di bawah tanah, namun pelarangannya masih begitu kuat. Kekuatan pemilik monumen ini bisa dilihat. Wajah Lu Huaiyan tidak bisa menyembunyikan kekagumannya, setiap kultivator yang dapat meninggalkan monumen kuno adalah orang kuat yang telah membuat namanya terkenal. Di hadapan orang yang begitu kuat, hatinya tidak bisa menahan rasa kagum. Hanya bisa melihat monumen ini saja sudah membuatnya merasa beruntung, jika dia bisa menjadi orang yang kuat di masa depan, betapa bahagianya itu. Seiring berjalannya waktu, energi larangan ini berangsur-angsur hilang. Sore harinya, larangan ini akan hilang sama sekali. Mata Fu Hongbo bersinar dengan cahaya bijak dan berpandangan jauh ke depan, dari kemarin hingga hari ini, kekuatan pembatasan terus menghilang. Namun, wajah Lu Huaiyan tidak terlihat senang karena batasan itu akan segera hilang. Sebaliknya, ia memiliki sedikit beban. Setelah batasan ini hilang, binatang penjaga akan habis, serangan balik binatang penjaga itu sangat kuat. Kita harus berhati-hati. Fu Hongbo mengangguk, matanya tertuju pada Baili Hongzuang dan yang lainnya. Dia memperingatkan, tunggu sampai penghalang ini akan menghilang. Kamu harus mundur. Level binatang iblis ini sangat tinggi. Kamu bukan lawannya, jika kamu terlalu dekat, kamu akan mudah terluka. Aku ingin tahu binatang iblis macam apa binatang penjaga ini. Setelah bertahun-tahun, kekuatannya masih begitu kuat. Seharusnya itu adalah buaya King Tianmo, kata Di Bei Chen perlahan. Mengikuti kata-kata Di Bei Chen, ekspresi semua orang berubah. King Tianmo aligator, itu adalah binatang iblis yang hanya bisa mereka lari demi nyawa mereka. Lu Huaiyan dan Fu Hongbo tidak meragukan kata-kata Di Bei Chen. Dengan latar belakang Di Bei Chen, dia pasti punya banyak pengalaman. Bab 492. Wajah cantik dan halus Baili Hongzuang memancarkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka Di Bei Chen bisa menilai jenis binatang penjaga hanya dari auman binatang penjaga itu. Jika Bai Si tidak memberitahunya, dia tidak akan tahu bahwa monster di dalamnya adalah buaya King Tianmo. Sepertinya Di Bei Chen benar-benar tahu banyak tentang monster. Buaya King Tianmo ini telah berada di monumen selama bertahun-tahun dan telah menyerap banyak racun di bawah tanah. Aku khawatir kekuatannya jauh dari sebanding dengan monster rata-rata. Mata Di Bei Chen penuh kebijaksanaan. Gurunya sering mengajaknya jalan-jalan, jadi dia juga punya banyak ilmu. Banyak monster yang awalnya biasa saja, tetapi setelah beberapa pertemuan khusus, mereka menjadi berbeda. Monster yang bermutasi adalah yang paling kuat, jadi mereka harus berhati-hati. Buaya King Tianmo ini telah terperangkap bertahun-tahun. Saya khawatir makanan di monumen sudah lama habis. Pasti sangat lapar, begitu keluar, sifat binatangnya akan menjadi hebat dan kekuatannya akan sangat menakutkan. Baili Hongzuang berkata perlahan. Dia tahu banyak tentang monumen kuno. Setelah monumen itu dikuburkan, tidak ada yang tahu kapan akan diekspos. Oleh karena itu, banyak binatang penjaga monumen akan mati kelaparan. Setelah binatang penjaga itu selamat, kekuatannya akan menjadi sangat menakutkan. Terutama saat binatang penjaga keluar dari monumen, ia pasti akan menjadi binatang buas dan memperlakukan semua orang sebagai makanannya. Mendengarkan pandangan Baili Hongzuang, semua orang mengangguk. Sepertinya mereka harus menjauh dari binatang penjaga itu. Mari kita mundur sebentar. Kadang-kadang binatang jahat ini akan habis sebelum pesonanya benar-benar hilang. Untuk berjaga-jaga, kita harus mundur dulu, Baili Hongzuang berkata sambil mendengarkan fluktuasi yang datang dari monumen. Semua orang sedikit terkejut. Menurut pemahaman mereka, binatang penjaga seharusnya tidak bisa keluar sebelum batasannya hilang. Kehati-hatian adalah inti dari keselamatan, mari kita mundur sedikit, Xia Ziqing menggema. Tidak ada yang keberatan, sama saja apakah mereka mundur cepat atau lambat. Melihat Baili Hongzuang mundur secara langsung, suara mengejek Ji Yun terdengar. Tidak ada kekuatan, binatang penjaga ini belum keluar, dan kamu sudah takut untuk bersembunyi. Kamu punya nyali, jika kamu punya kemampuan, berdirilah di sana dan jangan mundur.
Baili Hongzuang mengejek. Mata Ji Yuner penuh kebanggaan. Terlahir sebagai orang biasa, kamu tidak memiliki akal sehat. Sebelum penghalang itu menghilang, mustahil bagi binatang penjaga untuk keluar. Namun, saat suara Ji Yuner turun, Xia Ziqing dan yang lainnya melebarkan mata dan menatap ke depan dengan ngeri. Dasar bodoh, perhatikan baik-baik apa yang ada di belakangmu. Baili Hongzuang mencibir dan tidak lagi memperhatikan Ji Yuner, si idiot ini, dia dan Di Beichen dengan cepat mundur ratusan meter jauhnya. Ji Yuner mendengarkan kata-kata Baili Hongzuang, dan mulutnya penuh dengan penghinaan. Kamu ingin menipuku dengan tipuan yang membosankan, menurutmu apakah aku ini anak berumur 3 tahun? Nona, cepat mundur. Pada saat ini, para penggarap di sekitar Ji Yuner dengan cepat berteriak. Wajah Ji Yuner berubah, dan dia menoleh ke belakang dengan terkejut. Dia melihat buaya King Tianmo yang besar berlari keluar dari monumen. Ah! Bab 493. Mengaum. Buaya King Tianmo membuka mulutnya yang berdarah dan sudah menganggap Ji Yuner sebagai makanannya sendiri. Ketika para penggarap keluarga Ji melihat ini, mereka segera menarik Ji Yuner, dan Ji Yuner dengan cepat melarikan diri ke belakang. Mengaum. Buaya King Tianmo rupanya tidak menyangka kalau makanan di mulutnya akan tiba-tiba terbang. Ada ledakan ketidakpuasan di dalam hatinya, dan nafasnya telah menghancurkan pepohonan di sebelahnya. Kemunculan tiba-tiba King Tianmo aligator di luar dugaan semua orang. Jika mata semua orang tidak tertuju pada monumen itu sebelumnya, mereka takut saat buaya King Tianmo muncul, banyak pembudidaya akan jatuh. Setelah Ji Yuner melarikan diri, dia berdiri di kejauhan dengan wajah pucat dan terengah-engah. Wajah cantiknya penuh ketakutan. Jika bukan karena orang-orang di keluarganya yang menariknya, dia takut dia akan menjadi makanan buaya King Tianmo. Bagaimana King Tianmo aligator ini tiba-tiba muncul? Bukankah dikatakan bahwa binatang penjaga tidak akan muncul sebelum larangan dicabut? Wajah Yan Lingxuan penuh ketakutan. Jika bukan karena reaksinya yang cepat, bahkan dia tidak tahu apa konsekuensinya. Huang Fuhui tidak bisa tetap acuh tak acuh saat ini. Hanya ada sedikit binatang penjaga di monumen, sehingga banyak orang tidak mengetahui situasinya. Saat dia mengatakan ini, mata semua orang tidak bisa tidak tertuju pada Baili Hongzuang. Tidak ada dari mereka yang tahu bahwa buaya King Tianmo akan tiba-tiba muncul, dan Baili Hongzuang tiba-tiba memanggil orang-orang dari Universitas Changlan untuk pergi. Apakah memang ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Atau apakah Baili Hongzuang memiliki kesempatan untuk mengharapkan King Tianmo aligator muncul lebih awal, jadi dia mengingatkan siswa Changlan Cholege untuk menjauh? Ada pertanyaan besar di hati setiap orang. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, semua orang masih merasa bahwa Baili Hongzuang tidak mungkin mengatakan hal seperti itu karena keberuntungan. Kemungkinan besar Baili Hongzuang sudah menduganya. Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang menjadi semakin bingung. Mereka hanya mengira Baili Hongzuang adalah orang biasa, tetapi sekarang mereka dapat menilai bahwa dia bukan orang biasa berdasarkan tindakan Baili Hongzuang. Hei, bukankah kamu sangat kuat? Kenapa wajahmu begitu pucat sekarang? Baili Hongzuang sedikit mengangkat dagunya, mulutnya memunculkan senyuman menawan, tanpa ampun mengejek Ji Yuner. Karena Ji Yuner suka berinisiatif mencari masalah dengannya, dia tidak keberatan menertawakan Ji Yuner saat ini. Wajah Ji Yuner sangat pucat, pada saat ini, setelah mendengarkan kata-kata Baili Hongzuang, wajahnya menjadi semakin pucat. Namun, ejekan Baili Hongzuang membuatnya tidak bisa membalas. Kamu hanya beruntung. Apa yang kamu banggakan? Ji Yuner berpikir sejenak dan hanya bisa mengaitkan keputusan Baili Hongzuang dengan keberuntungan. Baili Hongzuang terkekeh. Kamu bisa melihatnya sesukamu, tapi sepertinya kamu tidak punya nyali untuk melakukannya dengan wajah pucatmu. Ada senyuman di wajah Xia Ziqing dan yang lainnya. Kata-kata Ji Yuner sebelumnya kini sepertinya setara dengan menamparkan wajahnya sendiri. Tidak hanya tidak menimbulkan efek mengejek Hongzuang, tetapi juga membuatnya menjadi lelucon. Han Xiling memandang Ji Yuner dengan acuh tak acuh, matanya penuh rasa jijik, dan berkata, idiot. Bab 494. Begitu buaya King Tianmo muncul, matanya tertuju pada kerumunan. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan mengeluarkan air liur. Sudah terlalu lama kelaparan di reruntuhan kuno. Ia tidak menyangka akan melihat begitu banyak makanan segera setelah keluar. Sungguh berharga untuk merasa bahagia. Baili Hongzuang dan yang lainnya memandang King Tianmo aligator di depan mereka. Buaya King Tianmo berwarna biru kehijauan dengan beberapa garis hitam samar di tubuhnya. Matanya hitam, dan matanya yang sebesar bola basket memancarkan cahaya dingin, tubuhnya ditutupi sisik padat, yang terlihat sangat menakutkan. Buaya King Tianmo adalah monster yang sangat sulit untuk dihadapi. Sisiknya rapat dan keras. Senjata biasa tidak bisa menembus sisiknya. Tidak hanya itu, buaya King Tianmo juga sangat kuat, ekornya yang raksasa adalah senjata yang ampuh. Sapuan ekornya seberat 1000 pon. Setelah terkena ekornya, pembudidaya kemungkinan besar akan muntah darah dan mati. Pada saat ini, buaya King Tianmo sedang mengaum dan melihat ke arah kerumunan, sepertinya dia sedang memikirkan mana yang harus dimakannya terlebih dahulu.
Saya tidak menyangka binatang penjaga di reruntuhan kuno adalah buaya King Tianmo. Ini sulit untuk ditangani. Pemimpin keluarga Yan mengerutkan kening. Sepertinya reruntuhan kuno ini jauh lebih kuat dari yang kita duga, kekuatan buaya King Tianmo ini telah mencapai alam kuning tingkat 3. Menurutku, tidak mungkin membunuh buaya King Tianmo dengan kekuatan satu keluarga. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk membunuh buaya King Tianmo ini? Kata pemimpin keluarga Ji. Saat suara pemimpin keluarga Ji jatuh, semua orang mengangguk. Oke, ayo bekerja sama untuk membunuh buaya King Tianmo ini. Dalam sekejap, keempat keluarga dan sekte Tiangang semuanya bergegas menuju buaya King Tianmo. Dalam menghadapi monster yang begitu kuat, generasi muda bukanlah lawannya sama sekali. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Lu Huaiyan dan Fu Hongbo saling memandang dan mengangguk bersama. Mereka segera bergegas menuju aligator King Tianmo. Tetap di tempatmu berada, jangan datang. Begitu suara itu masuk ke telinga Bai Li Hongzhuang dan yang lainnya, Lu Huaiyan dan Fu Hongbo telah menghilang di depan semua orang. Karena empat keluarga bangsawan dan para penggarap dari sekte Tiangang telah berkontribusi, tidak dapat dimaafkan jika mereka terus tinggal di tempat mereka berada tanpa melakukan apapun. Sejak mereka datang ke sini, mereka ingin menemukan harta karun di reruntuhan, jika mereka tidak berkontribusi pada saat ini. Setelah buaya King Tianmo mati, empat keluarga bangsawan dan para penggarap sekte Tiangang akan bergabung untuk mencegah mereka memasuki reruntuhan. Mereka tidak punya pilihan. Melihat tindakan kedua mentor itu, tatapan Gong Shaoqing dan yang lainnya berangsur-angsur berubah. Tidak mudah bagi kedua mentor tersebut. Mengaum, melihat begitu banyak pembudidaya bergegas ke arahnya, mata King Tianmo aligator berbinar karena kegembiraan. Ia merasa sangat lapar, dan makanan secara otomatis terkirim ke pintunya. Ding! Dengan suara logam, pedang panjang itu menembus tubuh buaya King Tianmo. Namun, serangan yang cepat dan ganas itu bahkan tidak menembus sisik buaya King Tianmo, itu hanya meninggalkan bekas putih dangkal di sisiknya. Sialan, pertahanan King Tianmo aligator ini sangat kuat. Bab 495. Ding ding ding. Setelah kultivator pertama mencoba, serangan master lainnya juga menimpa tubuh buaya King Tianmo. Serangan yang sama masih belum mampu mematahkan pertahanan King Tianmo aligator, dan ekor raksasa King Tianmo aligator terus menyapu, semua orang hanya bisa terus menghindar dan mencari peluang untuk menyerang. Menghadapi serangan semua orang, buaya King Tianmo sangat tenang. Serangan semacam ini hanya menggelitik tubuhnya. Ayo serang tempat yang sama. Hanya ketika kita menemukan terobosan barulah kita punya kesempatan. Lu Huaiyan berkata dengan suara yang dalam. Mendengarkan kata-kata Lu Huaiyan, tuan dari empat keluarga bangsawan dan sekte Tiangang mengangguk. Sejauh ini memang satu-satunya cara. Satu-satunya kelemahan King Tianmo aligator adalah perutnya. Namun, karena kaki buaya King Tianmo yang pendek, ditambah dengan kepala yang terus-menerus menggigit dan ekor yang terus-menerus menyapu, mereka tidak memiliki cara untuk menyerang perut buaya King Tianmo, apalagi membalikkannya. Dengan cara ini, cara yang dikatakan Lu Huaiyan menjadi satu-satunya cara. Ding! Bang bang bang! Setelah memutuskan metode serangan, semua orang memusatkan serangan mereka pada area yang sama. Sisik yang awalnya keras juga pasti patah karena serangan semua orang, dan darah mengalir dari belakang buaya King Tianmo. Rasa sakit yang tiba-tiba menstimulasi King Tianmo aligator. Raungannya lebih tajam, dan serangannya lebih ganas. Bum bum bum. Setiap kali buaya King Tianmo melangkah, terdengar suara keras di tanah, seperti gempa bumi, yang mengejutkan orang. Dengan serangan sengit dari buaya King Tianmo, sekelompok pembudidaya pasti terluka. Bang! Seorang kultivator dari keluarga Ji langsung tersapu oleh ekor raksasa buaya King Tianmo dan terbang keluar, kekuatan besar itu menyebabkan rasa sakit yang membakar di organ dalamnya, dan dia langsung memuntahkan seteguk darah. Ah! Jeritan lain keluar, dan lengan seorang kultivator langsung digigit oleh buaya King Tianmo. Gudong! Buaya King Tianmo mengunyah 2 kali dan langsung menelan lengan kultivator tersebut ke dalam perutnya. Cahaya kuning terang menyala di tubuh buaya King Tianmo. Saat luka pada King Tianmo aligator meningkat, jumlah kultivator yang terluka juga meningkat. Aku tidak menyangka monster Huang Realem begitu menakutkan. Wajah Bai Junyu terkejut. Dia selalu tahu bahwa monster Huang Realem sangat menakutkan, tetapi tanpa melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak bisa merasakan betapa kuatnya monster itu. Kekuatan para pembudidaya ini sudah sangat kuat di matanya, tetapi di depan buaya King Tianmo, mereka masih sangat lemah. Ini adalah kekuatan mengerikan dari alam Xiantian. Apakah kedua mentor itu akan baik-baik saja? Wajah Liu Qinyu penuh kekhawatiran, kekuatan kedua mentor itu tidak kuat di antara semua orang. Sekarang, mereka sudah terluka. Sudut mulut Lu Huaiyan masih mengeluarkan darah. Dia baru saja mengalami pukulan berat. Dalam situasi ini, jika dia tidak berhati-hati, dia bisa kehilangan nyawanya di sini. Saya percaya dengan kekuatan para mentor, seharusnya tidak ada bahaya. Xia Ziqing berkata dengan suara yang dalam, matanya menatap situasi di dalam, hatinya penuh kekhawatiran.
Wajah Dong Fang Yu dan Gong Shaoqing sama-sama serius. Buaya King Tianmo ini telah terluka oleh serangan semua orang. Aku yakin dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Bab 496. Saat suara Bai Li Hongzhuang jatuh, Di Beichen dan Bai Li Hongzhuang saling memandang dan memahami pikiran satu sama lain. Saat berikutnya, di depan mata semua orang yang tercengang, Bai Li Hongzhuang dan Di Beichen bergegas langsung ke tempat King Tianmo Alligator berada. Apa yang akan mereka lakukan? Xia Ziqing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Buaya King Tianmo adalah monster bis tingkat Huang, dengan kekuatan Bai Li Hongzhuang, berurusan dengan King Tianmo Alligator sama saja dengan mendekati kematian. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang tertuju pada Bai Li Hongzhuang. Semua orang agak terkejut. Para penguasa berbagai kekuatan belum mampu menghadapi buaya King Tianmo. Mungkinkah Bai Li Hongzhuang benar-benar mampu menghadapinya? Bai Li Hongzhuang ini sangat suka menjadi pusat perhatian, sangat mendekati kematian. Mata Ji Yuner penuh dengan sarkasme dan kekejaman. Adegan yang baru saja terjadi membuatnya kehilangan muka di hadapan semua orang. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan wajahnya kembali. Dia adalah seorang wanita muda yang bermartabat dari keluarga Ji. Jika dia diejek oleh Bai Li Hongzhuang, di mana dia akan menempatkan wajahnya di masa depan? Saya tidak menyangka kekuatan dan latar belakang Di Beichen begitu bagus, tapi visinya terhadap seorang wanita sangat buruk. Kata-kata Ji Yuner mengungkapkan sedikit rasa jijik. Di Beichen tidak memperlihatkan wajahnya di depan semua orang. Saat ini, dia bahkan membenci Di Beichen. Di Beichen terlalu gila, dalam hal ini, terburu-buru tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Huang Fuhui mengerutkan kening. Bahkan Lin Yirou, yang selalu mengetahui segalanya, agak bingung saat ini. Apakah Di Beichen punya cara untuk menghadapi buaya King Tianmo? Kalau dilihat dari situasi saat ini, meskipun King Tianmo Alligator terluka, jelas masih sangat kuat. Begitu mereka bergegas, mereka pasti akan menghadapi serangan balik putus asa dari King Tianmo Alligator. Ini jelas merupakan pendekatan yang tidak tepat. Mungkin mereka berdua percaya diri. Yan Lingxuan mengangkat alisnya, tampak sedikit tidak peduli. Bagi mereka, berkurangnya kejeniusan berarti berkurangnya persaingan. Itu bukanlah hal yang buruk. Wajah Han Xiling, yang tetap tenang sejak awal, sedikit berubah saat dia melihat Di Beichen bergegas maju. Saudara Di, melihat sosok emas dan putih itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia seharusnya menjadi orang di samping kakak Di. Orang lain mungkin tidak memahami kekuatan Di Beichen, tetapi dia telah mengenalnya selama bertahun-tahun dan sangat mengenalnya. Kalau dipikir-pikir, kakak Di ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan buaya King Tianmo. Di Beichen juga tidak menyangka Bai Li Hongzhuang akan bergegas bersamanya. Namun, setelah melihat ekspresi percaya diri Bai Li Hongzhuang, bibirnya membentuk senyuman tipis. Apa yang ingin mereka berdua lakukan bukanlah menghadapi buaya King Tianmo secara langsung, tetapi melancarkan serangan diam-diam. Kamu ke kiri, aku ke kanan, datang ke depan buaya King Tianmo, Bai Li Hongzhuang berkata singkat. Oke, Di Beichen menjawab. Saat berikutnya, keduanya bergegas ke kedua sisi King Tianmo Alligator. Lu Huaiyan dan Fu Hongbo melihat Bai Li Hongzhuang tiba-tiba muncul dalam situasi seperti itu, dan wajah mereka dipenuhi ketegangan. Omong kosong, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Suara Lu Huaiyan penuh amarah dan kekhawatiran. Dalam situasi ini, bahkan mereka berdua pun berada dalam bahaya, bukankah Bai Li Hongzhuang benar-benar menambah kekacauan? Kekuatan serangan King Tianmo Alligator sangat menakutkan sehingga mereka tidak bisa melindungi Bai Li Hongzhuang sama sekali. Bab 497. Mendengarkan kata-kata Bai Li Hongzhuang, Lu Huaiyan dan Fu Hongbo sama-sama bingung. Dalam situasi berbahaya seperti itu, keduanya tidak sempat berpikir terlalu banyak. Mereka hanya merasa Di Beichen dan Bai Li Hongzhuang bukanlah orang yang impulsif, karena mereka bergegas keluar, mereka seharusnya sudah memikirkan rencana. Bai Li Hongzhuang menggunakan shadow shifting dan melompat ke belakang King Tianmo Alligator. Setelah buaya King Tianmo merasakan seseorang sedang bergegas, seluruh tubuhnya mulai bergetar terus-menerus, ia hanya ingin melepaskan Bai Li Hongzhuang dari punggungnya. Bai Li Hongzhuang memegang pedang di tangannya dan matanya tertuju pada luka buaya King Tianmo. Saat berikutnya, pedang di tangannya tiba-tiba menusuk dan tidak ragu-ragu menusuk bagian belakang King Tianmo Alligator. Ci, suara yang jelas dan halus terdengar. Pedang Bai Li Hongzhuang telah tertusuk dalam. Mengaum, rasa sakit yang tiba-tiba sangat merangsang King Tianmo Alligator. Buaya King Tianmo meraung dan menjadi gila. Tiba-tiba, para master di sekitar King Tianmo Alligator menderita dan mundur. Setelah buaya King Tianmo menjadi gila, kekuatan bertarungnya masih sangat menakutkan. Semua orang melihat keterikatan antara Bai Li Hongzhuang dan King Tianmo Alligator dengan ngeri, tidak peduli bagaimana buaya King Tianmo berguncang, sosok Bai Li Hongzhuang terpaku pada tubuh buaya King Tianmo. Tidak hanya itu, pedang Bai Li Hongzhuang terus-menerus menusuk luka buaya King Tianmo, darah terus mengalir keluar dan menodai gaun Bai Li Hongzhuang.
Yan Lingxuan dan yang lainnya, setelah melihat tindakan Bai Li Hongzhuang, ada sedikit kengerian di mata mereka. Hanya dengan menaiki punggung King Tianmo Aligator sudah membutuhkan banyak keberanian, belum lagi Bai Li Hongzhuang berada dalam situasi berbahaya. Ya Tuhan, Hongzhuang terlalu kuat, kan? Xia Ziqing membuka mulutnya lebar-lebar dan terlihat lesu, dia tidak menyangka Hongzhuang begitu kejam. Buaya King Tianmo benar-benar tidak beruntung kali ini. Bai Junyu menelan seteguk air liur. Jika adegan ini tidak terjadi dengan jelas di hadapannya, dia tidak akan mempercayainya. Untuk menghadapi buaya King Tianmo dengan budidaya tahap tengah eon misterius, saya khawatir tidak ada orang kedua selain Bai Li Hongzhuang, tidak ada orang lain. Gong Shaoqing dan Dong Fangyu sama-sama terdiam, mereka mau tidak mau mengakui bahwa ide Bai Li Hongzhuang benar-benar luar biasa. Dalam waktu singkat ini, aligator King Tianmo terluka. Milik Ji Yun. Milik Bai Li Hongzhuang. Li, Kombai ke Hongzhuang. Bai Yu. Bai Li Hongzhuang ini sungguh tidak sederhana. Huang Fuhui terkekeh. Saat ini, melihat Bai Li Hongzhuang, itu benar-benar membuat mata orang berbinar. Ada riak di mata jernih Han Xiling, dan ada sedikit emosi negatif. Dia selalu sombong, dia bisa melakukan apa yang dipikirkan Bai Li Hongzhuang, tapi dia terlalu malas untuk membuang waktunya. Tapi sekarang setelah dia merasakan tatapan semua orang, ada perasaan tidak senang menyebar di hatinya. Jika tatapan seperti ini tertuju pada orang lain, dia mungkin tidak peduli, tetapi orang ini adalah Bai Li Hongzhuang, itu berbeda. Bang bang bang, ekor raksasa King Tianmo Aligator menyapu dengan liar, dan tanah langsung terhempas ke dalam lubang yang dalam di bawah gelombang ekor raksasanya. Situasi Bai Li Hongzhuang juga sangat berbahaya, tetapi setiap saat dia bisa lolos dari bahaya demi bahaya. Bab 498. Kecepatan King Tianmo Aligator sangat cepat. Hampir tidak ada tanda-tanda, dan seluruh tubuh terjatuh ke tanah. Jelas sekali, ia ingin menghancurkan pria menyebalkan di belakangnya dengan cara ini. Kecepatan reaksi Bai Li Hongzhuang juga sangat cepat, tepat pada saat buaya King Tianmo berbalik, dia melompat turun. Namun, sebelum semua orang bisa bereaksi dari kecepatan tajam Bai Li Hongzhuang, sosok emas pucat telah bergegas ke perut buaya King Tianmo dengan kecepatan kilat. Mata semua orang berbinar, kelemahan terbesar buaya King Tianmo adalah perutnya. Tidak ada pertahanan pada kulit putihnya. Pada saat ini, buaya King Tianmo menunjukkan perutnya, yang tidak diragukan lagi merupakan kondisi terbaik. Cahaya pedang tajam melintas, dan semua orang hanya mendengar suara daging terkoyak. Kemudian, buaya King Tianmo meledak sepenuhnya. Kekuatan alam Huang meledak. Setelah melihat pemandangan ini, Di Beichen dan yang lainnya tidak berani menunda dan segera mundur. Mata King Tianmo Aligator memerah. Setiap orang yang hadir adalah lawan, dan ia menyerang dengan ganas. Ini adalah serangan balik putus asa King Tianmo Aligator. Semuanya, lari. Tidak ada yang tahu siapa yang berteriak. Saat itulah semua orang bereaksi. Mereka tidak berani menunda lebih lama lagi dan segera melarikan diri. Buaya King Tianmo dengan liar mengejar semua orang. Energi primordial yang kuat menyerang dengan putus asa. Pepohonan di sekitarnya tumbang dengan kecepatan yang mengerikan. Sial, buaya King Tianmo ini benar-benar mengerikan jika menjadi gila. Yan Lingxuan mengutuk saat dia melarikan diri. Di Beichen telah menarik Bai Li Hongzhuang menjauh pada saat dia melompat turun dari King Tianmo Aligator. Serangannya telah menyebabkan cedera fatal pada King Tianmo Aligator. Dengan kekuatan King Tianmo Aligator, kecepatan reaksinya pasti sangat cepat, jadi dia hanya punya satu kesempatan. Berhasil atau tidak, dia hanya bisa pergi pada saat pertama. Jelas dia berhasil. Menarik Bai Li Hongzhuang dengan satu tangan dan berlari dengan liar, Di Beichen memiliki senyuman cemerlang di wajahnya. Istri saya memang cerdas, dan kekuatannya juga tidak ada bandingannya dengan seorang kultivator mistik eon biasa. Tindakan Bai Li Hongzhuang sebelumnya tampak sederhana, tetapi tidak mudah untuk berhasil, sebaliknya, hal itu sangat berbahaya. Namun, penampilan Bai Li Hongzhuang membuatnya takjub. Bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, dia tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Wajah cantiknya begitu tenang hingga sulit dipercaya. Waktumu juga sangat akurat. Bibir Bai Li Hongzhuang sedikit melengkung, tersenyum manis sambil menatap Di Beichen. Sepertinya kerjasama mereka kali ini cukup bagus. Buaya King Tianmo ini seharusnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ayo istirahat dulu. Setelah melarikan diri agak jauh, Di Beichen menyesuaikan pakaiannya yang sedikit kusut, terlihat santai dan santai. Bai Li Hongzhuang sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan gerakan buaya King Tianmo yang meronta di kejauhan semakin mengecil, dia percaya bahwa kekuatan buaya King Tianmo telah habis. Hei, buaya King Tianmo tidak bergerak lagi. Apakah sudah mati? Mata Xia Ziqing berkilat penasaran. Gerakan sebelumnya begitu besar sehingga dia hanya merasakan seluruh tanah bergetar, jika dia tidak mengetahuinya, dia akan mengira sedang terjadi gempa. Seharusnya begitu, tapi jangan membahasnya untuk saat ini. Mungkin buaya King Tianmo belum mati, kata Gong Shaoqing. Bab 499. Saya telah meremehkan Bai Li Hongzhuang ini.
Dengan basis budidaya eon misteriusnya, jarang melihatnya memiliki keberanian seperti itu. Yan Lingxuan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, dia hanya berpikir bahwa Bai Li Hongzhuang cukup berani ketika berhadapan dengan Ji Yuner, dia tidak menyangka dia begitu berani dalam pertempuran. Melihat Yan Lingxuan begitu mengagumi Bai Li Hongzhuang, mata Ji Yuner menunjukkan sedikit ketidaksenangan, dan kata-katanya penuh cemburu. Apa hebatnya? Tidak bisakah kamu melakukan apa yang baru saja kamu lakukan? Ji Yuner mendengus. Kami hanya berpikir bahwa hal seperti itu tidak sebanding dengan risiko kami. Sebagai anak dari keluarga bangsawan, hidup mereka adalah yang terpenting. Ketika mereka tidak perlu mengambil tindakan, mereka tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Ji Yuner, jangan bilang anggur itu asam kalau kamu tidak bisa memakannya, bahkan jika kamu melakukannya, aku khawatir kamu tidak akan melakukan lebih baik daripada Bai Li Hongzhuang. Lin Yirou tidak peduli untuk membongkar penyamaran Ji Yun. Dia tidak seperti Ji Yuner yang tidak bisa melihat orang lain melakukannya dengan baik. Faktanya, jika Bai Li Hongzhuang juga berasal dari keluarga kultivasi, dia yakin bahwa dia juga akan menjadi sosok generasi muda. Lin Yirou, apa maksudmu? Ji Yuner maju selangkah, wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit kemarahan. Sejak kemarin, Lin Yirou memuji Bai Li Hongzhuang dari waktu ke waktu, jelas mengambil kesempatan untuk menyindirnya. Apa maksudku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Lin Yirou tampak acuh tak acuh, menghadapi pertanyaan Ji Yuner. Ji Yuner, kamu harus mencari tahu siapa aku, yang lain takut padamu, tapi aku tidak perlu takut padamu. Lin Yirou berkata dengan dingin, matanya yang lembut dan acuh tak acuh juga menunjukkan sentuhan tegas. Han Xiling melihat konflik antara Ji Yuner dan Lin Yirou, dan dia sedikit terkejut dengan penampilan Lin Yirou. Tampaknya di balik penampilan Lin Yirou yang lembut dan lemah, ada hati yang sangat kuat. Ji Yuner jelas tidak menyangka Lin Yirou akan menentangnya, dan wajahnya pun berubah menjadi jelek. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sekarang, setelah perjalanan ke reruntuhan kuno ini selesai, kami akan menyelesaikan akun ini secara perlahan. Terserah kamu, aku akan menemanimu. Lin Yirou mengangkat alisnya dan tidak menaruh kata-kata Ji Yuner di dalam hatinya. Tuan, buaya King Tianmo itu sudah mati, suara lembut Bai Si terdengar di benak Bai Li Hongzhuang. Kalau begitu ayo pergi sekarang, kata Bai Li Hongzhuang dengan tatapan serius. Tuan, saya ingin kristal iblis dari buaya King Tianmo. Bai Si mengedipkan mata kecilnya dan menatap Bai Li Hongzhuang dengan penuh harap. Sejak kemunculan King Tianmo Alligator, dia mendambakan kristal iblis dari King Tianmo Alligator. Buaya King Tianmo adalah binatang iblis alam kuning, dan kristal iblisnya sangat kaya akan energi. Dibandingkan dengan kristal iblis yang biasa dimakannya, kristal iblis memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Itu benar-benar suplemen yang bagus. Bai Li Hongzhuang sedikit terkejut. Dia lupa bahwa dia memiliki hewan peliharaan yang akan membeku saat melihat kristal iblis. Hasrat di mata berbintang itu, sungguh tak tertahankan. Aku akan mengambil kristal iblis itu. Bai Li Hongzhuang berkata dengan suara yang dalam. Di Bei Chen melihat perubahan mendadak pada ekspresi Bai Li Hongzhuang, dan mata tampannya diam-diam dipenuhi dengan sedikit kebingungan. Istriku, apakah ada masalah? Bai Li Hongzhuang menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengulurkan tangan dan menunjuk pria kecil di pelukannya. Si kecil ini menginginkan kristal iblis dari King Tianmo Alligator. Bab 500. Raja Binatang masih muda. Kristal iblis dari buaya King Tianmo akan sangat membantunya. Ayo pergi dan dapatkan kristal iblis dari buaya King Tianmo. Di Bei Chen berkata perlahan dengan kilau percaya diri. Bai Li Hongzhuang mengangguk, dia tidak akan melepaskan apapun yang bisa membantu Bai Si. Saat berikutnya, Bai Li Hongzhuang dan Di Bei Chen tidak lagi ragu-ragu dan segera bergegas ke tempat reruntuhan itu berada. Tuan, kristal iblis dari buaya King Tianmo sangat berharga, aku khawatir sekelompok pria itu tidak akan membiarkanmu mendapatkan kristal iblis dengan mudah. Mata Xiao Hei menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia memahami pikiran orang-orang itu dengan sangat baik. Bahkan jika buaya King Tianmo akhirnya mati di bawah kekuatan gabungan tuannya dan Di Bei Chen, karena kekuatan tim Universitas Changlan tidak kuat, tidak akan mudah untuk mendapatkan kembali kristal iblis dari mereka. Mata Bai Li Hongzhuang sedikit menyipit, kilatan cahaya melintas, seperti kilat, ganas dan tegas. Karena itu adalah sesuatu yang saya inginkan, tidak ada alasan bagi orang lain untuk mengambilnya. Suara dingin itu tetap mendominasi seperti biasanya. Tidak mudah mengambil sesuatu dari tangan Bai Li Hongzhuang. Melihat Bai Li Hongzhuang begitu mendominasi, Xiao Hei dan Xiao Bai juga bersinar kegirangan. Jika kelompok orang ini dengan patuh menyerahkan kristal iblis, itu akan baik-baik saja. Jika mereka tidak menyerahkannya, iblis ganda hitam putih akan membiarkan mereka melihat kekuatan mereka. Segera, Bai Li Hongzhuang dan Di Bei Chen kembali ke depan reruntuhan. Tanah yang semula datar kini berantakan. Lubang yang dalam dan dangkal tersebar di seluruh permukaan tanah. Terlihat betapa mengerikannya serangan balik King Tianmo Alligator. Para ahli keluarga Ji kini memenggal kepala buaya King Tianmo. Jelas sekali, mereka ingin mengeluarkan kristal iblis itu.
Melihat ini, Bai Li Hongzuang berjalan di depan Ji Jianbin. Kristal iblis ini berguna bagiku. Jika kamu tidak keberatan, biarkan aku memilikinya. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi para kultivator yang hadir berubah. Ji Jianbin melirik Bai Li Hongzuang dengan ekspresi ragu-ragu. Nilai kristal iblis King Tianmo Alligator ini tidaklah rendah, tetapi bagi keluarga Ji yang besar, itu bukanlah apa-apa. Apalagi pada akhirnya, buaya King Tianmo ini memang mati di tangan Bai Li Hongzuang dan Di Beichen. Mengalihkan pandangannya ke Di Beichen, Ji Jianbin semakin yakin dengan pikirannya. Itu hanyalah kristal iblis. Dia tidak perlu menyinggung Di Beichen dari Sekte Tiangang karenanya. Namun, saat Ji Jianbin hendak menganggukkan kepalanya, suara menjijikkan Ji Yun terdengar. Tidak, kristal iblis King Tianmo Alligator ini milik keluarga Ji kami. Mengapa kami harus memberikannya kepadamu? Ji Yuner mengangkat alisnya dan menatap Bai Li Hongzuang, tatapan galak dan angkuh itu jelas-jelas provokatif. Mendengar ini, mata Bai Li Hongzuang menajam, seperti pisau yang menusuk Ji Yuner. Dari awal sampai akhir, kamu belum melakukan apapun. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk campur tangan dalam kepemilikan kristal iblis ini? Terlebih lagi, begitu banyak ahli yang hadir telah berpartisipasi dalam pembunuhan buaya King Tianmo. Mengapa Anda mengatakan bahwa kristal iblis ini milik keluarga Ji Anda? Mendengarkan serangkaian pertanyaan Bai Li Hongzuang, wajah Ji Yun menjadi pucat. Saat ini, Bai Li Hongzuang masih sangat sombong. Aku bilang kristal iblis ini milik keluarga Jiku. Itu bukan urusanmu.